Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat YouTube di channel Wansdong. Sehat dan sukses selalu. Sobat YouTube, seperti yang telah saya janjikan pada video sebelumnya, pada kesempatan ini saya akan membahas gunung tertinggi kelima di Jawa Barat Indonesia, yaitu Gunung Papandayan. Mari kita simak. Gunung Papandayan adalah gunung api bertipe stratovulkano atau kerucut, mempunyai ketinggian 2665 mdpl. Terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia, tepatnya di Kecamatan Cisurupan, kurang lebih 70 km dari kota Bandung. Gunung ini dikenal dengan keindahan kawahnya dan sering menjadi tujuan pendakian. Aktivitas vulkaniknya masih aktif, sehingga perlu kehati-hatian saat berkunjung. Kawasan Gunung Papandayan juga menawarkan berbagai daya tarik wisata seperti kawah aktif, hutan mati, dan padang edelweiss. Gunung Papandayan memiliki beberapa kawah yang terkenal, di antaranya Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah Nangklak, dan Kawah Manuk. Kawah-kawah tersebut mengeluarkan uap dari sisi dalamnya. Topografinya berada di kawasan curam, berbukit, dan bergunung, serta terdapat tebing yang terjal. Menurut klasifikasi Smith and Ferguson, termasuk bertipe iklim B dengan curah hujan rata-rata di atas 3000 mm per tahun, kelembaban udara 70-80%, dan temperatur 10 derajat Celcius. Gunung Papandayan tercatat telah beberapa kali meletus, di antaranya pada tanggal 11 Agustus 1772, kemudian 11 Maret 1923, 15 Agustus 1942, dan 11 November 2002. Letusan besar yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 1772 menghancurkan sedikitnya 40 perkampungan dan menewaskan sekitar 2.957 jiwa. Daerah yang tertutup longsoran mencapai 10 km dengan lebar 5 km. Pada 11 Maret 1923 terjadi sedikitnya 7 kali erupsi di Kawah Baru dan didahului dengan gempa yang berpusat di Cisurupan. Pada tanggal 25 Januari 1924, suhu Kawah Mas meningkat dari 364 derajat Celcius menjadi 500 derajat Celcius. Sebuah letusan lumpur dan batu terjadi di Kawah Mas dan Kawah Baru dan menghancurkan hutan-hutan di sekitarnya. Sementara letusan material hampir mencapai Cisurupan. Pada tanggal 21 Februari 1925, letusan lumpur terjadi di Kawah Nangklak. Pada tahun 1926, sebuah letusan kecil terjadi di Kawah Mas. Gunung Papandayan mempunyai 4 kawasan hutan, yaitu pertama hutan Dipterokap Bukit, yaitu jenis hutan yang berada di ketinggian antara 300 sampai 750 meter di atas permukaan laut dan didominasi oleh pohon-pohon Dipterokarp seperti meranti dan keruing. Yang kedua, hutan Dipterokap Atas, yaitu hutan Dipterokap Atas itu adalah hutan dengan ketinggian 750 hingga 1200 meter dari permukaan laut. Biasanya di kawasan perbukitan tinggi. Hutan ini didominasi oleh pohon Dipterokap seperti meranti, bukit, dan memiliki karakteristik vegetasi yang berbeda dengan hutan Dipterokap Bukit yang berada di ketinggian yang lebih rendah. Berikutnya hutan montane, yaitu hutan pegunungan. Jenis hutan ini tumbuh di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Ciri khasnya adalah kerap diselimuti kabut atau awan, terutama di bagian-bagian atap, tajuk, atau kanopi. Hutan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan sering menjadi habitat bagi spesies yang tidak ditemukan di dataran rendah. Berikutnya jenis hutan yang ada di Gunung Papandayan, yaitu hutan Ericaceous
yaitu jenis hutan pegunungan tinggi yang terletak di atas ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut. Hutan ini ditandai dengan adanya spesies pohon berukuran kecil, bengkok, dan rendah, serta didominasi oleh keluarga Eraceaceae, misalnya rhododendron atau gossynium. Hutan ini juga dikenal sebagai hutan berawan karena sering ditutupi oleh awan di ketinggiannya. Ciri khasnya di sini tumbuh tanaman atau bunga edelweiss pegunungan. Untuk potensi flora di dalam kawasan Gunung Papandayan, di antaranya itu pohon suwagi, edelweiss, puspa, saminten, pasang, kihujan, jamuju, dan maglid. Sedangkan potensi fauna di kawasan ini di antaranya babi hutan, terenggiling, kijang, lutung, macan kumbang, serta beberapa jenis burung antara lain walit dan kutilang. Jadi tipikal hutan Gunung Papandayan, vegetasinya maupun flora faunanya itu mirip dengan hutan di Gunung Cikuray, karena memang kedua gunung ini terletak di zona pegunungan selatan. Beberapa lokasi yang menarik dan sering dikunjungi wisatawan di antaranya pertama Kawah Papandayan yang merupakan kawasan gunung berapi yang masih aktif dengan luas mencapai 10 hektar. Terdapat lubang-lubang magma yang mengeluarkan asap dan uap air yang menimbulkan berbagai macam suara unik. Kemudian yang menarik itu Blok Pondok Saladah yang merupakan kawasan padang rumput dengan luas mencapai 8 hektar dan memiliki ketinggian 2.288 mdpl. Terdapat Sungai Cisalada yang airnya mengalir sepanjang tahun. Lokasi ini biasa digunakan untuk tempat berkemah. Berikutnya, Blok Sumber Air Panas. Letaknya di perbatasan Blok Cigenah. Sumber air panas ini mengandung belerang dan berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit kulit, terutama gatal-gatal dan penyakit luka eksim. Secara keseluruhan, kawasan ini masih alami, memiliki panorama yang indah dan udara sejuk. Kegiatan wisata alam yang dapat dilakukan antara lain menikmati keindahan dan keunikan alam, lintas alam, kemudian berkemah, memotret, mandi air yang mengandung belerang untuk pengobatan penyakit kulit, dan kegiatan-kegiatan wisata alam lainnya. Gunung Papandayan memiliki 2 jalur pendakian utama, yaitu jalur Cisurupan dan jalur Pangalengan. Jalur Cisurupan lebih mudah dan cocok untuk pendaki pemula karena treknya lebih aman. Sedangkan jalur Pangalengan lebih menantang dan memiliki jalur yang lebih curam. Jalur pendakian Cisurupan merupakan jalur pendakian yang paling populer dan mudah, cocok untuk pendaki pemula dan keluarga. Jalur ini memiliki tangga di beberapa bagian yang curam sehingga memudahkan pendakian. Durasi pendakian sekitar 3-4 jam dengan ritme santai. Pemandangan sepanjang jalur sangat indah, mulai dari kawah, hutan mati, hingga padang edelweiss. Yang kedua, jalur pendakian Pangalengan. Jalur ini lebih menantang dan memiliki jalur yang lebih curam, cocok untuk pendaki yang sudah memiliki pengalaman. Pemandangan sepanjang jalur juga indah, namun lebih menantang karena medan yang lebih sulit. Selain 2 jalur utama tersebut, terdapat beberapa jalur pendakian alternatif, seperti jalur ke Goberhout dan jalur ke hutan mati. Kali ini kita akan membahas jalur pendakian Gunung Papandayan. Ada beberapa perubahan penataan pos-pos pendakian. Saat ini seluruh jalur pendakian dibagi menjadi 10 pos pendakian dengan jalur pendakian yang sesungguhnya dimulai dari pos 4 dan seterusnya. Berikut adalah penjelasan satu persatu pos pendakian yang ada di Gunung Papandayan. Pos 1, pintu gerbang utama pembayaran tiket. Jalur pendakian di Gunung Papandayan saat ini memang lain daripada yang lain, sobat. Tidak seperti yang kita kenal di gunung-gunung lainnya. Saat kamu masih belum turun dari kendaraan, kamu sudah tiba di pos 1.
Lokasi pos 1 adalah gerbang utama, yaitu pos pembayaran tiket saat kamu diminta untuk membayar retribusi masuk. Kemudian pos 2, lokasi parkiran kendaraan motor. Masih belum turun dari kendaraan yang kamu tumpangi, kamu sudah melewati pos 2, yaitu area parkir kendaraan bermotor. Selanjutnya pos 3, pos petugas security untuk lapor camping. Tiba di lokasi parkir kendaraan, kamu bisa istirahat di sini. Ada banyak warung-warung yang bisa digunakan untuk beristirahat sejenak. Jangan lupa mampir di base camp sebelum pendakian. Kamu harus melapor ke pos 3, yaitu pos security yang lokasinya masih di area parkir kendaraan. Pos 4, pintu gerbang pendakian. Pos 4, Gunung Pepandayan merupakan start awal dari jalur pendakianmu. Di sini ada pintu gerbang jalur pendakian. Trek pendakiannya masih berupa jalan aspal dengan elevasi pendakian yang belum terlalu menanjak. Berikutnya pos 5, area kawah. Sehabis jalan aspal, kamu akan bertemu area kawah untuk pertama kalinya. Di sini terdapat toilet umum yang dapat kamu gunakan jika kamu kebelet dalam pendakian. Lokasi ini merupakan pos 5 dari jalur pendakian Gunung Pepandayan. Selanjutnya, jalur pendakian merupakan setapak berbatu dengan elevasi yang masih tidak terlalu curam. Selanjutnya pos 6, area kawah juga. Menuju ke area tengah kawah, jalur akan cukup menanjak. Trek juga masih setapak berbatu. Di tengah area kawah ini terdapat satu bangunan pos atau balai-balai yang dapat kamu manfaatkan untuk beristirahat jika kamu lelah dalam pendakian ini. Dari sini, kamu bisa melihat pusat kawah Gunung Pepandayan yang mengeluarkan asap solvatar. Gunakan masker saat kamu di area ini dan usahakan jangan terlalu lama berada di sini karena bau belerang akan sangat menyengat. Selanjutnya pos 7, persimpangan jalur ke hutan mati dan Goberhout. Ujung jalur pendakian setelah melewati kawah, kamu akan bertemu suatu persimpangan jalur ke hutan mati atau ke Goberhout. Di sini juga terdapat toilet dan beberapa warung milik warga lokal. Kamu bisa memanfaatkan untuk mengisi kembali energi yang terkuras. Harga yang ditawarkan juga tidak mahal. Berikutnya pos 8, Goberhout. Dari pos 7, jika kamu ingin melakukan camping, maka jalur yang harus kamu pilih adalah ke Goberhout. Pilih jalur ke kanan menuju pos 8. Jalur pendakian akan sedikit menuruni lembah. Di tengahnya kamu akan menyeberangi suatu sungai kecil, kemudian naik kembali untuk menuju satu bukit di mana di atasnya merupakan pos 8 Goberhout. Vegetasi di jalur pendakian berikutnya mulai berganti. Di kanan kiri jalur pendakianmu adalah tanaman cantigi dan semak belukar khas hutan di Jawa Barat. Jalur pendakian merupakan jalan setapak dengan tanah yang cukup licin jika hujan. Pos Goberhout juga merupakan lokasi alternatif camping area. Dari sini kamu juga bisa menyaksikan sunrise di Gunung Pepandayan. Terdapat juga toilet dan sumber air, juga beberapa warga lokal yang berjualan atau berwarung di sana. Selanjutnya pos 9, hutan mati. Jika kamu tidak ingin melakukan camping, sebaiknya sobat-sobat kembali lagi ke pos 7 atau hanya melakukan satu hari trekking bolak-balik. Kamu bisa langsung menuju ke hutan mati. Pilih jalur sebelah kiri. Jalur pendakiannya akan cukup menanjak. Siapkan mental untuk merasa lelah di sini. Trek pendakian di sini akan tertutup tanaman cantigi. Saat tiba di puncak, kamu akan bertemu dengan hutan mati, kawasan eksotis sisa dari erupsi Gunung Pepandayan tahun 2002. Kamu juga bisa membaca sejarah letusan Gunung Pepandayan ini di situs-situs Pepandayan. Dan yang terakhir itu pos 10, camping area atau Pondok Salada.
Dari pos 8 dan pos 9, keduanya memiliki akses menuju ke Pondok Saladah yang merupakan lokasi camping area. Jika kamu berniat camping, maka kamu akan tiba di Pondok Saladah melalui pos 9 Gubernur. Jalur pendakian ke Pondok Saladah dari pos 9 sudah tidak ada lagi tanjakan. Dengan melewati jalan setapak tanah dengan hutan lebat di sekelilingnya, keluar dari hutan-hutan lebat ini, sobat-sobat sudah akan tiba di Pondok Saladah. Jika sobat-sobat hanya 1 hari trekking bolak-balik, maka sobat-sobat akan tiba di Pondok Saladah dan dari pos 8 hutan mati. Jalur pendakian pos 10 juga sudah tidak ada tanjakan lagi, namun jalur pendakian tidak begitu jelas karena jalan setapak yang ada tersamarkan oleh warna tanah putih di area hutan mati. Sobat-sobat bisa menyerikan bendera yang dipasang di hutan mati sebagai penunjuk jalan menuju Pondok Saladah. Di Pondok Saladah ini juga terdapat warung-warung bagi pendaki yang dikelola warga lokal. Harganya juga sangat terjangkau, bahkan murah untuk ukuran tempat wisata. Terdapat juga toilet dengan air pegunungan yang terus mengalir, kemudian musola, pos penjagaan oleh petugas, juga sumber air bersih yang bisa kamu gunakan untuk memasak saat camping. Dan kembali saya ingatkan, apabila sobat-sobat berminat mendaki gunung, persiapkanlah segalanya secara matang, mulai dari fisik, mental, finansial, perlengkapan yang dibutuhkan, dan informasi mengenai gunung yang menjadi tujuan. Dan jangan lupa sobat, tiap daerah mempunyai tata krama dan adat istiadat yang harus ditaati. Demikian pula Gunung Papandayan. Patuhi dan ikuti aturan dan adat istiadat setempat, karena itu akan membawa kebaikan bagi sobat-sobat. Selamat mengunjungi Gunung Papandayan, sobat-sobat. Sekian sobat-sobat vlog saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya demi perbaikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.